perkenalkan nama saya Diana Inovitasari dari Prodi Agroteknologi dengan NIM 251510501011. Hai, perkenalkan nama saya Wahyu Istiqomah. Saya berasal dari Prodi Agroteknologi dengan NIM 251510501083. Perkenalkan nama saya Aulia Naura Ramadhani dengan NIM 2515101048 dari Program Studi Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maulana dari Program Studi Penyuluhan Pertanian dengan NIM 251510901040. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan NIM 251510501070. Saya dari Program Studi Agroteknologi. Nama saya Revina Aulia Alif Ulami dengan NIM 251510501042 dari Prodi Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Auni Fahrina Kuratil Uyun dengan NIM 252110101144 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 akan melakukan podcast dengan tema Agama Moderasi Jalan Tengah Menuju Harmoni. Saya, Auni Fahrina Kuratil Uyun sebagai host dan narasumber kita. Saya Muhammad Farhan Maulana sebagai narasumber pada podcast ini. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, perbedaan adalah keniscayaan. Kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, budaya, dan pandangan hidup. Namun, perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dikelola agar menjadi kekuatan. Disinilah pentingnya moderasi beragama, sikap beragama yang seimbang antara keyakinan terhadap ajaran sendiri dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai makna moderasi beragama? Baik, makna moderasi beragama. Moderasi beragama di sini bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama sendiri. Namun, moderasi beragama di sini adalah cara untuk menghindari sikap yang berlebihan atau ekstrim dalam beragama. Istilah moderasi beragama di sini dari kata wasatiyah yang memiliki arti jalan tengah, adil, dan seimbang. Kementerian Agama Republik Indonesia mendefinisikannya sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang selalu memposisikan sebagai jalan tengah, adil, dan tentunya taat pada konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja yang menjadi indikator utama moderasi beragama? Baik, dalam moderasi beragama terdapat 4 indikator. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yang kedua adalah anti kekerasan, yang ketiga adalah toleransi terhadap perbedaan, dan yang keempat adalah menerima terhadap kebudayaan lokal yang tidak bertentangan dengan agama. Baik, untuk pertanyaan ketiga, apa urgensi atau pentingnya pemahaman moderasi beragama? Baik, moderasi beragama sangat urgent sekali untuk dipahami oleh setiap manusia, karena tentunya di era media sosial dan arus transformasi yang tanpa batas, seperti hanya provokasi dan ujaran kebencian di sini sangat mudah tersebar. Nah, tanpa sikap moderat, masyarakat bisa terpecah belah dengan adanya isu-isu yang ada. Moderasi beragama menjadi penting untuk mencegah radikalisme, intoleransi, politisasi agama, disintegrasi sosial, serta konflik horizontal. Dengan sikap moderat, umat beragama mampu hidup damai tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu
bagaimana konsep moderasi dalam perspektif agama Islam? Dalam perspektif agama Islam, moderasi di sini, Islam telah mengajarkan tentang keseimbangan dan kasih sayang. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan, umat Islam adalah ummatan wasaton, umat yang moderat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Baik, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira menurut Anda, apa saja tantangan dalam moderasi beragama? Baik, tentunya moderasi beragama di sini masih memiliki banyak tantangan, yang mana tantangan yang dihadapinya adalah salah satunya adalah fanatisme yang berlebihan terhadap kelompok sendiri, yang mana menganggap kebenaran hanya ada dalam kelompok itu sendiri. Dan selanjutnya adalah polarisasi politik yang berbasis agama, serta kurangnya literasi keagamaan serta literasi digital, dan serta masih lemahnya keteladanan tokoh publik dalam merawat perbedaan yang ada ini. Baik, terima kasih pencerahannya tentang konsep moderasi beragama. Moderasi beragama bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tokoh agama, tetapi tanggung jawab kita semua. Mari kita mulai dari hal kecil seperti menghargai pendapat orang lain, tidak mudah menyebarkan kebencian, dan menampilkan wajah agama yang ramah, bukan marah. Karena itu, pada akhirnya, agama hadir untuk memanusiakan manusia, bukan untuk menyingkirkan perbedaan. Moderasi bukan kompromi, tapi harmoni. Wasatiyah, jalan tengah yang menyatukan, bukan memisahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.